Coklat kita, Humor Sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ya dijawab Waalaikumsalam. Loh, saya juga kan menyampaikan, yang menjawab yang menonton. Waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, sehat Gus? Sehat, alhamdulillah. Sekarang nambah minus atau apa itu? Ini mengubah karakter. Siapa tahu ada perubahan honor masa depan. Tapi bacanya masih jelas nggak? Oh, masih jelas wong ini cuman kacamata acting. Oh. Siapa tahu mempengaruhi honor itu tadi loh, honor itu kan perlu peningkatan. Sudah berapa tahun ini Humor Sufi masa nggak ada perubahan sama sekali? Perubahan penampilan maksudnya? Perubahan penampilan semoga berdampak positif pada perubahan honor. Kalau positif bagusnya divaksin Gus. Jangan, sekarang yang positif-positif itu nggak bagus ya malah ya. Angel mau ngomong positif tuh. Sekarang justru kita pengennya negatif ya. Dari COVID gitu. Iya, dari COVID saja. Yang lainnya jangan negatif. Harus selalu berpikir positif. Kalau anak udah 5 masih mau positif juga? Nah itu masih didiskusikan. Gimana? Wis keakean 5. Emang anakmu berapa? 6 beda siji. Beda siji. Oh iya, berarti aku nggak mau kalah, aku harus setuju. Iyalah. Kalau kita tuh punya anak terlalu banyak, kasihan istri kayaknya ya. Kenapa? Ya anak banyak yang diatur menjadi semakin banyak, perhatian terpecah belah. Itu kan sudah fitrahnya mungkin. Yang kasihan itu bapaknya. Loh, kenapa? Cari duitnya untuk banyak jatahnya. Loh, salahmu sendiri, anakmu 6, makanya 5 saja. Ada yang lebih merugikan lagi buat bapaknya. Apa itu? Berbagi susu. Susu murni kayak. Oh, ini jenis humor yang tidak diperbolehkan ini. Main fisik nggak boleh humor begitu. Sekarang salah satu yang diperebutkan susu apa? Susu beruang. Kok bisa berebut susu itu, apa kamu beruang? Loh Gus, harus baca berita. Orang ini sekarang datang ke mall atau ke toko-toko mart, itu berebut susu beruang. Mau aja ditipu. Emang semenjak kapan beruang itu diperah susunya? Itu susu sapi. Nah kita jadi berebut ini gara-gara anak banyak kan. Iya. Oh, tak pikir susu apa. Nah berarti mikirnya negatif. Iya. Jangan begitu. Sekarang ini berhumor itu harus hati-hati ya. Hati-hati. Ada bias gender lah, nggak boleh main fisik lah. Aturan kok banyak banget, jadi nggak lucu dong ya kalau humor diatur seketat itu ya. Ya mungkin itu masalah etika aja, jangan dibuat aturan tapi. Etika gimana? Ya artinya pelawak itu mungkin ada yang pro dan kontra atau setuju dan tidak setuju apa yang mereka bawakan. Tapi kan jangan dijadikan sebuah aturan baku. Karena ada cara-cara sendiri mungkin ya. Nah kalau kemudian memang lawakan seseorang menyinggung perasaan orang lain, kan bisa jadi masalah memang. Kebebasan itu akan berbatasan dengan kebebasan yang lain. Kalau bebas itu kan bukan sebebas-bebasnya. Nah mungkin ada ketidaksepahaman di dalam bentuk lawakannya mungkin atau isinya. Atau yang lebih baik ini kalau masalah like and dislike, kenal juga belum tapi udah nggak suka dia gitu ya. Kamu sarapan apa tuh kok pagi-pagi udah sok pinter gitu? Lontong kari, 4 sehat 5 lontong gue. Iya, lontong kari itu kalau bahasa Jawa Timurnya lontongnya ketinggalan. Oh kari. Kalau di sini kari itu berarti dia kari sapi atau kari ayam. Oh, gitu. Main ke kota Gus, jangan. Loh, kenapa lontong bisa jadi nama pelawak? Namanya pasti bukan itu. Itu saya pikir panggilan. Nah, nama beken, nama panggung. Nah mungkin juga Cak Lontong ini dia mengkonsumsi lontong kesehariannya. Iya. Bisa jadi di rumahnya nggak punya guling pakai lontong, bantalnya dengan lontong, bisa sehingga dia diidentikan dengan lontong akhirnya. Nah nama-nama beken dibutuhkan untuk mendorong popularitas. Nggak cuma pelawak sih sebenarnya, di dunia panggung lah.
Itu sebenarnya apa karena nggak pede dengan namanya sendiri atau gimana sih? Nama populer lah gitu ya. Ah. Contoh Chandra Raharjo pengen jadi Chandra Malik. Siapa tahu makna dari nama itu bisa membuat dia lebih populer. Chandra Raharjo itu siapa? Loh, situ namanya siapa asli? Suketi apa? Chandra Sukemi apa? Lupa. Asli, Chandra Malik itu asli. Wah, asli. Nah. Oh, dipanggilnya Gus Chandra. Aku pikir jenengnya Agus. Kalau di Sunda itu suka dipanggilnya gitu. Oh iya. Gitu. Jadi asli ya Chandra Malik. Asli. Oh. Ada di akte lahir, cuman akte lahirnya di mana sudah hilang, nggak tahu. Gus ini asli lahirnya di mana memang? Di Solo. Tepat di jantung kota Solo apa di pinggirnya dikit atau? Nah, Solo asli. Orang kadang suka ngakunya Solo ternyata Wonogiri, Boyolali. Ngakunya Bandung, Ciamis. Tapi orang Solo itu jarang yang namanya Chandra gitu. Biasanya siapa namanya orang Solo? Joko, Bowo, Rambo. Rambo. Rambo ya. Kalau sampean mau mengulik rahasia nama Chandra Malik, mau membahas hidupnya Chandra Malik, sampean harus mengundang Chandra Malik sebagai bintang tamu Humor Sufi. Oh, Cuman persoalannya kalau saya diundang sebagai bintang tamu ya berarti situ kan naik kelas jadi host. Ya nggak mungkin. Tapi kan aku bisa turut mengundang. Oh iya. Serius, saya ingin mengundang Chandra Malik nanti. Pasti saya undang. Ke acara apa? Nanti kalau nikahan anak saya 10-12 tahunan lagi lah kurang lebih. Wah, 20. kelamaan Bung. Siapa tahu situ udah mati apa aku yang udah mati. Ntar dulu, ini urusan mati ini bukan masalah umur. Terus masalah apa? Satu pesan dari saya untuk menjaga tubuh kita atau kita ingin berumur panjang. Ada yang tidak boleh kita lupa. Napas. Jangan lupa napas. Lupa bernafas. Ya, itu aja. Sementara. Kalau yang ada kumisnya kayak gini gimana? Ada gangguan pernapasan nggak? Tidak, sebetulnya rambut itu kan juga fitrahnya kalau laki-laki itu berkumis. Beda dengan saya. Kenapa bisa nggak ada kumisnya gitu? Kalau saya itu malam suka pakai lipen setik. Lipen iki apa? Kalau orang Bandung ngomongnya lipen. Lipstick. Nah, lipstick. Benges kalau orang Jawa. Benges. Nah, ini justru mengingatkan saya pada properti orang melawak. Benges kayak apa sebenarnya? Lipstick. Iya lipstick, ya lipen tadi itu. Gincu apa? Gincu. Situ kok paham betul soal perlipstikan. Loh, saya dulu itu pernah jadi pemain teater. Ini. Di dalam manajemen pertunjukan, tiba-tiba karakter saya jadi apa gitu kan. Zaman dulu, ya tetap harus bermake up. Ini tapi kalau pemain teater hanya bermake up ketika naik panggung. Kalau pelawak, kemudian dia harus melebur dalam kehidupan sehari-harinya, orang ngelihat terlanjur dia tuh pelawak. Tidak hanya di atas panggung, tapi juga di bawah panggung dalam kehidupannya. Itu properti dia dalam mengerias tubuhnya itu memang harus selalu nempel di badan ya. Seperti kumis yang cuma segaris. Terus ada apa nih sininya, ada hitam-hitamnya itu. Itu Ya. harus terus ya. Kok hidupnya jadi susah ya? Itu kan disebutnya ikon. Apa yang menjadi ikon atau identitasnya si pelawak tadi biar kelihatan walaupun digambar dalam kartun. Kalau ada gambar kartun, karakternya kita nggak bisa nangkep ini siapa. Oke. Tapi tiba-tiba di sini ada tai lalatnya. Iki Rano Karno. Iya, tapi kalau asli, Mang, kalau harus mengada-ada, Dibuat-buat gitu ya. harus ada kumisnya sini terus. Padahal kan tidak sedang manggung. Ya. Kenapa harus sampai melibatkan kehidupan sehari-hari? Nggak ada honornya juga. Pengorbanannya terlalu begitu. Bener juga. Ada yang tiap hari pakai wig juga ya. Ada. Tapi dia bukan pelawak. Siapa? Ya banyak. Banyak. Kirain atau nyebut orang. Loh, contohnya aku. Bukan. Aku bukan pelawak. Nah. Tapi kan aku tokoh publik. Betul. Dikenal luas, terkenal. Sufi. Di langit dan di bumi ya. Harus pakai peci. Wah, ini kan sebenarnya membebani. Ya. Dan orang terlanjur kenal pecinya yang ini saja. Begitu kemarin pecinya hilang, bingung aku. Lah, untungnya aku tersadar. Untungnya waktu pecinya hilang, aku tidak sedang pakai peci. Kalau aku sedang pakai peci, kan aku ikut hilang, Mang. Itu berkah itu. Iya. Berkah itu. Untung ya inget ya. Oh iya.
Jadi ketemu. Giniin supaya. Ayo pulang Peci. Datang. Nongol. Bener. Tapi janjinya mau ngasih saya peci dari tahun apa? Ya nanti kalau sudah mampu. Saya mengerti, walaupun saya masih ikro, tapi kan boleh pakai peci. Iya nanti dicarikan ukuran yang pas dengan kondisi keimanan. Waduh. Kalau imannya belum nyampe, ya. Loh, kalau ada peci itu yang tinggi itu, berarti gimana? Oh itu peci nisan kubur. Itu derajatnya sudah harus seperti Jalaluddin Rumi itu. Wah. Nggak boleh ngarang. Humor juga nggak boleh ngarang. Masa seperti nisan kubur gimana? Itu beneran, aku nggak bohong. Itu nggak humor. Humor pun tidak harus selalu membuat orang ketawa. Kadang-kadang juga harus membuat orang berpikir, betapa lucunya kehidupan ini, kok sampai-sampai aku terlalu serius menghadapinya. Padahal kita ini tujuan cuma satu, kembali ke liang dubur. Itu nggak boleh jorok-jorok, itu nggak boleh. Nah, Sumpah makanya. kata-kata kasar nggak boleh. Nggak boleh. Gini Gus, mohon maaf dulu. Kalau Ya. saya berkata-kata kasar, spontan, saya mengaku bahwa saya bukan makhluk halus. Nah, Saya juga bukan lelembut, jadi nggak bisa lembut saya. nah makanya. Bicara soal halus, soal lembut, kita panggilkan sahabat saya yang halus, lembut budi baiknya. Siapa? Halus, lembut, candra baiknya. Nggak enak ya? Enaknya budi baik. Ya budi baik yang berbudi luhur. Berbudi baik. Nggak ada bercandra baik, candra luhur. Berarti saya boleh tidak baik ya? Iyalah. Kita panggilkan. Emang siapa? Ini keren banget loh. Tinggalnya di Batang, daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Wong desa, tapi namanya sudah wangi, sudah harum ke seluruh negeri dan sampai ke mancanegara. Sopo ke? Cewek pelawak. Cewek pelawak. Ini kan langka. Boleh. Siapa? Sadia Ma'ruf. Oh, tahu ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam. Mang Budi Dalton. Iya, sehat. Hai. Mang Budi kenal Mang Budi? Weh, saya ini punya TV gini-gini. Padahal saya jarang masuk TV. Saya itu kan suka nonton yang behind the scene-nya. Saya jarang nonton TV-nya memang. Saya nonton behind the scene. Oh, nonton TV-nya bukan nonton acara TV. Bukan. Artinya Mbak dia ini namanya itu wis ana di belakang layar TV, tapi berkaitan dengan broadcast. Apalagi Gus, saya ini bisa sombong. Oke. Saya ini alma maternya sama beliau. Waduh, luar biasa. Beliau ini kan sastra Inggris kan? Iya benar. Pada baik kalau kita. Waduh, pada baik. S1-nya saya sastra Inggris, Gus. Nih, luar biasa. Wih, Nggak ada tampang-tampang ya? satu rumpun berarti. Wih. Gini aja, kalau Gus kan dari Madrasah Ibtidaiyah. Dari mana Gus? Dulu. Jangan ingin disamakan dengan kita-kita, Gus. Saya juga madrasah ibtidaiyah loh. Salah. Gimana? Lagi. Nggak bisa kamu mengalahkan aku, nggak bisa. Cuman kalau Gus Chandra cuman sampai situ, Mbak, maksudnya. Saya juga Ya, itu. cuma sampai situ terus masuk sekolah negeri. Ini konspirasi ini. Kamu kok caper banget itu kenapa? Kan saya ingin kenal Gus, gimana sih? Saya cuman banyak baca artikelnya nih. Hebat-hebat ini. Melampaui artikel beliaunya ini. Ini yang briefing benar berarti Gus, artikelnya dikirim juga. Tuh, kan? Top tim produksi. Mbak Sadia Ma'ruf, aku tadi ditanya, ini berani-beraninya nanya sejarahnya nama Chandra Malik. Ya nggak mungkin saya jelaskan rahasia. Temen aku mau nanya ke Mbak Sadia Ma'ruf, Oke. merasa terbebani nggak sih pakai nama Ma'ruf? Waduh. Itu dia Gus, sering ditanya apa hubungannya sama Wapres. Lu itu nama suami atau nama? Nama abah saya. Oh, nama apa? Terus dilalah Gus, kebetulan nama belakang suami saya tuh Amin. Oh. Jadi kalau kebetulan jadi
Jadi biasanya ibu-ibu setelah menikah pakai nama belakang suami Ya. kan ya. Jadi nama saya Sadia Ma'ruf Amin memang. Cuman ya di mana-mana harus menjelaskan samaan nama dan lokasi kejadian hanyalah kebetulan dan tidak bisa digunakan untuk menganjurkan work from Raja Ampat. Wes, umat. Nggak ada rencana ganti nama aja loh. Nah, Sadia Dalton gitu. Waduh, namanya warisan orang tua tuh harus kita uri-uri toh, Gus. Lah, memang- Nama itu adalah doa. Saya itu nggak ngerti Dalton itu artinya apa. Ma'ruf itu artinya baik, or diganti eman-eman toh, Gus. Mbak Dia ini harus tahu dulu. Jadi Dalton ini singkatan, Mbak. Dalton ini pengendali Saiton. Itu Sarapan lontong itu bagus, kamu tiap hari harus makan lontong. Jadi pintar kamu. Iya. Tapi Gus, aku mau nanya sedikit. Ya. Masalah nama soalnya tadi. Kalau saya lihat ini suku katanya ini Sadia Ma'ruf memang sepertinya gitu. Saya mendengarnya sepertinya misalnya dari Timur Tengah. Itu artinya apa sebetulnya? Sadia Ma'ruf. Sadia artinya kebahagiaan kalau kata mama saya. Ya. Kalau yang benernya nggak tahu, saya cuma Ya. dapat idungnya aja, nggak bisa bahasa Arab. Loh, Arab palsu apa Arab patenggena iki? Arab maklum, Gus. Arab. Emang kalau orang sastra itu harus ngulik-ngulik arti nama ya, Mang? Ya enggak, pengen tahu aja kan. Oh. Kalau Ma'ruf sendiri apa? Amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Ma'ruf itu kebaikan. Baikan. Baik. Bahagia dan baik-baik saja. Jadi nanti tidak perlu ditransferi honor. Oh, sudah bahagia. Baik-baik Ikhlas saja. lillahi ta'ala. Tapi aku lebih tertarik pada poin mewarisi orang tua. Orang tuamu apa juga pelawak, Mbak? Allah yarham abah saya itu pelaut, makanya bisa lucu. Jadi nggak pernah tahu tuh pelaut makanya bisa lucu. Gimana ceritanya? Karena banyak berkunjung ke berbagai tempat, jadi Oke. kalau pulang ke rumah itu banyak bawa cerita, terus nyeritainnya tuh pakai aksen macam-macam. Abah saya almarhum itu bisa bahasa Bali karena lahirnya di Singaraja, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Bugis, bisa segala macam logat dan bahasa Maluku, Ambon. Gitu, jadinya lucu banget kalau saya nggak ada seberapanya. Bapaknya kelahiran Singaraja, Mang Budi Raja Singa? Raja Singa. Oh, bukan. Kelahiran rumah sakit, Gus. Nah, jujur itu malah. Tapi Gus, dengar cerita barusan Mbak Dia, Nah. saya langsung bisa menyimpulkan Oh, menyimpulkan. bahwa Mbak Sadia ini asli orang Indonesia.
Asli. Karena apa? Nenek moyangnya seorang pelaut. Oh iya, betul. Iya, betul. Iya. Kamu palsu apa asli? Bapak saya kadang-kadang ke sungai sih, jarang ke laut dia. Nggak tahu orang mana dia. Aduh. Apa-apa sungai bermuara ke laut kalau Laut. kata pelajaran madrasah asli ibtidaiyah. Indonesia. Ke laut ya? Oh, asli Indonesia. Biar madrasah ibtidaiyah diajarin sains lumayan. Dua orang ini kok mau jadi orang Indonesia aja berusaha. Oh, kalau aku nggak perlu buktikan apa-apa, aku memang orang Indonesia kok. Gus Chandra dulu nenek moyangnya kan ke pasar. Nenek moyangnya. Nenek moyang itu disebut leluhur karena luhur. Nah, justru persoalannya kita sebagai anak cucu ini apakah kelak juga bisa disebut leluhur oleh anak cucu kita? Mulai beban. Keturunan itu nggak penting. Kamu keturunan siapa itu nggak penting. Yang penting itu sekarang kenaikan. Gimana itu maksudnya? Yo, kenaikan derajat, kenaikan pangkat, kenaikan honor itu lebih penting. Keturunan siapa, keturunan apa udah nggak penting. Nah, justru tadi saya mulai dengan terbebani atau tidak. Sa'diyah Ma'ruf, bapak almarhum itu pelaut, sekarang Sa'diyah pelawak. Ut sama wak ini kan beda. Ini terbebani nggak? Terbebani. Kenapa nggak jadi pelaut saja? Waduh, dilarang sama apa sih Gus? Oh. Katanya kehidupan sebagai pelaut itu keras kan. Terus saya merasakan kehidupan sebagai pelawak, apalagi perempuan kok tidak kalah kerasnya itu loh. Mewarisi kerasnya berarti udah ya. Mewarisi kerasnya, baru mau naik panggung sudah disuit-suit. Ini kan apa salahnya gitu kan? Iya. Laki-laki tuh kok jalan karir mulus-mulus aja kayaknya, itu nggak pernah yang disuit-suit orang gitu loh. Terus sama Sufi berdua kok ngobrolnya susu kan saya kan omonganmu gak enak, Bud. Susu beruang. Tadi kayaknya koneksinya putus ya? Emang itu kelakuan asli dibawa ke layar itu. Biasakan. Dibiasakan. Untuk tidak, katanya SJW itu loh Gus. Saya juga SJW soalnya. Untuk tidak menormalisasi guyonan-guyonan yang seksis, fisik. Syukur. Diomelin kamu syukur. Sensitif. Nah, bicara soal sensitivitas, tadi kerasnya dunia pelaut dan dunia pelawak dirasakan. Kalau bapak di laut mengalami mabuk laut, saat dia di lawak mengalami mabuk lawak. Aduh. Nah, kemudian menghadapi persoalan sensitivitas. Sebenarnya yang dilarang dalam melawak itu apa saja, toh, Mbak? Persoalannya bukan larang-melarang. Mang Budi Dalton bilangnya begini, tapi saya juga setuju. Persoalannya etika. Saya dengerin. Kor kamu dimasuk. Persoalannya etika saya setuju kok diomelin enggak. Mang Budi Dalton kan bilang, ini bukan soal peraturan baku. Kita ini seniman, bukan pemerintah yang bisa bilang, oh ini syarat, tidak boleh. Ini SpongeBob pakai celana dalam saja sensor gitu kan. KPI itu ada aja. Sapu cuci piring kok disensor gitu. Iya. Tapi persoalannya persoalan etika dan sebenarnya diterapkan pada semua bagian kehidupan gitu. Sebenarnya kita tuh bisa bicara apa saja, tapi standarnya kan sederhana. Tidak merendahkan orang lain. Apalagi merendahkan orang yang di dalam struktur masyarakat itu terpinggirkan. Oke. Yang sudah lemah jangan semakin dilemahkan gitu ya. Sudah lemah jangan semakin. Kok kamu jadi pendiam, Put, setelah diomelin? Soalnya gini, yang salah itu nggak boleh disalahkan. Harus dibenerin. Jadi saya harus mendengarkan dulu gitu. Kalau Gus Chandra dari tadi menyalahkan itu. Kok bisa loh? Situ menyalahkan saya berarti? Lah enggak, saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Terus? Berkaca. Oke. Belajar dari apa yang sedang diobrolkan nih. Ini kan pelajaran buat saya untuk bisa mengajarkan kepada Gus Chandra. Potensi keplesetnya ya besar sekali yo.
Seringkali supaya tidak kepleset, kita harus berhasil menertawakan diri kita sendiri, menjadikan diri kita sendiri sebagai bahan. Ya, kalaupun orang lain kesenggol-senggol kan toh kita tetap nyenggolnya ke diri kita sendiri. Betul. Nah, itu jurusnya gimana supaya nggak lebih kepleset lagi? Jurusnya pakai contoh aja, Gus. Jadi saya itu kan dari kecil tuh bingung gitu. Kok dibilang sama orang tuh kok Arab-Arab gitu. Ya memang tempat tinggal saya di Pekalongan, tempat ibu saya dulu tuh di kampung Arab sih memang. Cuman saya ini ya Jawa Tulen maksudnya kok dibilang Arab-Arab. Ya lumayan sih mewarisi agak hidung alis mirip Mbak Najwa Shihab sedikit-sedikit. Iya. Nggak apa-apa ngaku-ngaku siapa tahu diajak syuting kan gitu. Nanti setelah ini diajak syuting. Amin ya rabbal alamin ya Allah dongone Sufi iki makbul amin ya. Ini kisah nyata, Gus. Pada suatu hari di stasiun kereta api, saya itu didekati ibu-ibu hamil, Gus. Tiba-tiba Mbak Arab ya kayak gitu. Nah, saya bingung, orang tidak dikenal tahu-tahu nanya Mbak Arab ya gitu. Terus saya jawab, iya Bu, gitu. Langsung tangan saya ditarik, dipegangkan perutnya gitu. Mbak, mohon didoakan anak saya. Katanya orang Arab doanya makbul. Setuju. Aku yang Terus gimana? Alah, kalau nonton video musik di Mesir sana, yo dengan minum-minuman dan tari perut itu kan Iya. makbul dari mana gitu kan. Akhirnya toh Gus, saya kan terpaksa namanya di tempat umum kan nanti terjadi kehebohan gitu. Saya mengangkat kedua tangan saya. Ya Allah, jadikanlah anaknya ibu ini tidak seperti saya, tidak bisa baca doa. Iya. Lah itu kan doa kan mudah-mudahan makbul ya Gus ya. Iya, amin. Dan kalau orang Arab itu dibayang, oh Syarifah gitu, bisa bukan hanya baca sholawat tapi baca maulid gitu kan sepanjang-panjang gitu lah. Saya enggak bisa, ya saya doakan anaknya ibu ini mbok menawa siapa tahu gitu kan, siapa tahu dengan doa saya orang Arab yang makbul ini anaknya ibu ini bisa menjadi pemimpin umat. Tidak seperti saya tidak bisa baca doa. Itu loh yang namanya nyenggol diri sendiri. Tapi saya tetap harus curiga nih Mang Budi. Ya. Mau bagaimanapun Sadia Ma'ruf kan sudah orang di atas panggung. Jangan-jangan aslinya bisa bahasa Arab, bisa baca maulid dan seterusnya. Tapi karena pembentukan karakternya, itu dia kemudian berakting seumur hidupnya, bahkan di bawah panggung tidak bisa bahasa Arab. Ayo, pengakuan dosa. Beneran nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau kayak Fahaluk aja ya bisa. Oh iya, manrobuka. Saya perlu cari buku kunci jawaban akhirat dulu itu. Masih terjual di pasaran banyak. Bocoran ya itu berarti ya. Mang Budi, ketika masyarakat kita memberi stigma nih Mang, ini Arab kok nggak bisa bahasa Arab, Cina nggak bisa bahasa Cina. Oh ini Sunda nggak bisa bahasa Sunda, Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Itu sebenarnya memang harus bisa toh, Mang? Begini, kan ada produk budaya ya. Berbeda dengan apa yang kita kenal dengan ras. Ras itu produk darah yang turun gitu ya. Terus tiba-tiba saya disebut orang Arab. Sebentar. Sejak kapan jadi orang Arab? Saya nggak tahu, mungkin saya juga ada turunannya. Karena sekarang ini kan ada deteksi DNA dan lain-lain. Tapi kita ini dibesarkan oleh lingkungan dengan budaya apa? Sebetulnya itu yang nanti akan kita akui sebagai orang mana, sebagai produk budaya gitu. Mbak Dia dari tadi disebut juga, saya wong Jawa, saya orang Jawa gitu loh. Tapi saya mempunyai ras mana gitu ya. Nah itu bedanya saja Gus. Kenapa sih potensinya seperti besar di kita ini? Jangankan mencontohkan orang lain. Di dalam pidatonya Pak Karno aja menegaskannya sangat jelas. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India katanya gitu kan ya. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Tetaplah jadi orang Indonesia yang menusantara, kurang lebih begitu. Pak Karno ini sudah mulai membedakan bahwa yang disebut ideologi seseorang atau sekelompok tatanan gitu tidak perlu dibawa-bawa, dia dibesarkannya dari konteks budaya. Jadi kalau kita pengen jadi orang Islam harus sampai
sebetulnya, tapi tidak perlu jadi orang Arab, kurang lebih gitu mungkin ya. Oke, jadi kepalanya boleh sundul langit, tapi kakinya tetap harus nginjek bumi. Nginjak bumi. Wah susah loh, setinggi itu susah banget loh. Susah ya? Oh, ya, wow, sampai langit tuh. Tapi kan kelihatan banget, Gus. Pernah saya ngaku orang Inggris. Nggak ada yang percaya, tetap begitu. Walaupun anak sastra Inggris. Who is you? Katanya kan. Who is you, yo? Oh. Salah ya? Ini nyogok ini. Ya, berarti saya bukan orang Inggris. Ki. Oh iya. Mbak, ketika kemudian serempetannya pada isu rasis, Mbak. Gimana, Mbak? Kalau menurut saya sih Gus, yang penting adalah bagaimana identitas yang berbeda-beda itu diakui sebagai kekayaan hidup bersama di Indonesia gitu. Artinya nggak ada diskriminasi, nggak ada peminggiran. Jadinya kan ada tuh yang dibilang uri-uri budaya Jawi misalnya gitu. Uri-uri budaya Jawa itu bukan berarti bahwa budaya Jawa itu jadi lebih superior misalnya, dianggap lebih hebat, tapi bagaimana misalnya nih kebijaksanaan Jawa itu bisa diwariskan turun-temurun sebagai pengetahuan dan cara hidup yang bermanfaat juga gitu kan, kerendah hatian dan sebagainya kayak gitu diwariskan sebagai pengetahuan dan cara hidup yang jangan sampai punah. Itu kan pengetahuannya toh Gus, seperti kita juga diwariskan ilmu agama dari para guru gitu kan, turun ke generasi yang tidak boleh punah, yang harus terus diteruskan. Itu kan ilmunya, ya nggak sih Gus? Ini sepertinya habis ikut tes wawasan kebangsaan ini, Mang Budi. Wawancara fasih ngomong soal kebangsaan. Saya bingung kalau tes wawasan kebangsaan ditanya pro ini pro itu, waduh. Iya. Rasanya itu nggak kebangsaan sama sekali. Yang fakta dalam kehidupan sehari-hari Mbak Sadia kan, ketika menaiki panggung stand up komedi, sudah perempuan, Arab pula, muslimah, berjilbab, ini kok berkiblatnya ke barat. Waduh lah itu Itu gimana? sering banget dibilangin seperti itu karena dianggapnya nyablak gitu ya, ngomong terbuka, ceplas-ceplos, terus stand up komedi, terus berdiri sendirian di panggung ngomongin ini itu dan sebagainya. Kayaknya kok bukan budaya kita. Kalau hashtag gitu kan bukan budaya kita. Budaya kita adalah makan nasi pakai Indomie gitu. Jangan lupa kerupuk. Jangan lupa kerupuk wes, kapan pintere ora ono gisine. Nah iya, cuman kan saya mikir kamu itu jangan berkiblat ke barat. Lah saya mikir sebagai muslimah di Indonesia itu kalau nggak berkiblat ke barat tuh saya sholatnya hadap kemana coba? Oh iya. Kan bingung ya aku. Iya betul. Harus berkiblatnya emang ke barat ya, ngulon ya. Itu cerdas, makannya apa? Nasi pakai mie. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mata, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat.
kemudian kan Mbak Sadia harus mengeksplorasi diri sebagai bahan dasar humor. Yang seringkali jadi korban siapa? Apakah suami atau anak-anak atau orang tua, orang sekitar yang dijadikan bahan itu? Paling sering sih pengalaman sendiri, Gus. Paling Oke. sering. Yang terbaru ngomongin pengalaman melahirkan, yang sebenarnya itu kritik terhadap diri saya sendiri yang kira-kira kurang pasrah kepada Allah Ta'ala gitu. Ya. Jadi mengandalkan ikhtiar kan enggak boleh toh Gus. Sekalian nanya nih sama Sufi, mengandalkan ikhtiar. Ceritanya gini Gus, saya itu sejak remaja itu sering jadi relawan dan kemudian bekerja di lembaga swadaya masyarakat tentang hak-hak perempuan. Salah satunya itu membantu ibu-ibu hamil untuk misalnya ASI eksklusif sebagainya gitu. Jadinya saya itu merasa pokoknya begitu saya menikah dan hamil tuh semuanya sudah siap. Sudah apal ngelotok segala ilmu tentang kehamilan, melahirkan, menyusui itu sudah punya dan sudah dipelajari sejak remaja gitu. Begitu kejadian kok beda semua, sama sekali. Bayangkan. Ya. Banyak banget yang tidak terduga yang terjadi, Gus. Jadi alhamdulillah saya itu pada waktu itu sehat walafiat, semuanya ya, tanda vital, tekanan darah dan sebagainya semuanya bagus. Bayi juga sudah mapan di jalan lahir. Pokoknya beres gitu. Bilalah di hari melahirkan, dokter saya itu Gus ada operasi mendadak. Karena membantu kelahiran seorang ibu dengan anak kembar dan dengan penyulit kalau bahasa ilmiahnya itu, jadi harus ditolong dokter banget. Saya itu ditinggalkan dengan 2 perawat magang. Terus. Allah. Saya sangat-sangat menghargai perawat bidan dan sebagainya. Mereka semuanya berjuang di garis depan, apalagi masa sangat-sangat sulit COVID seperti ini gitu. Tapi pada saat itu tuh saya merasakan luar biasa. Jadi mereka berdua ini memimpin kelahiran dengan sepenuh kebingungan, bukan dengan sepenuh kepercayaan diri gitu. Bu miring bu, tiduran lagi bu miring lagi bu tiduran lagi. Bentar saya teleponkan dokternya gitu. Ya bagus itu berkoordinasi dengan dokter selalu, tapi kemudian tidak setiap saat kan, seharusnya sudah bisa menangani sendiri. Tapi sebenarnya Ibu, dari suaranya ibu, saya tahu ibu itu dari tenggorokan bukan dari perut bu, gitu. Ini saya bilang, waduh, ini membantu kelahiran apa latihan vokal gitu, dari tenggorokan, dari perut gitu kan. Terus lagi, ketika mereka berdua ini sudah sip gitu ya, usia sudah sip, sudah koordinasi sama dokter, bisa membantu dengan baik. Ada ibu-ibu di sebelah yang sedang membantu anaknya melahirkan juga loh. Ini orang Indonesia tuh kok sempet banget gitu ngurusin orang tuh, harus sempet gitu. Buka korden itu tempat saya melahirkan gitu. Mbak, minum teh panas supaya bertenaga, setahu saya. Dan sekalian jamu gitu Bu, kuku Bima gitu, supaya berenergi. Terus lagi datang lagi tuh saudara sepupu saya dari Biro Rohani Rumah Sakit. Dan saya deg-degan ya. Maksudnya mbok petugas medis gitu. Saya itu mengerti ini melahirkan ini urusan hidup dan mati. Tapi coba diurus hidupnya dulu gitu. Soalnya kalau di rumah sakit didatangi Ibu Ustazah dari Biro Rohani itu kan deg-degan ya dok ya. Kayak sudah hampir gitu mau didoakan gitu kan. Ya Allah. Terus bilang gitu, Mbak Sadia, untuk mengurangi rasa sakit bacalah surat At-Thoriq gitu kan. Saya menengadahkan kepala dan mengangkat tangan. Ya Allah ya Rob, surat At-Thoriq yang mana ya? Saya lupa belas ya. Maksudnya kok dibilang nama suratnya gitu loh, mau dibimbing sekalian ngaji bareng apa? Namanya suasana kalut kan. Ya Allah, ada yang lebih gampang gitu, Fatihah kan, pokoknya kirim Fatihah ke orang tua, ke guru-guru gitu kan maksudnya. Ini kan pelawak bukan hafizul gitu loh kalau nama. Melas banget. Bukan Hafiz Indonesia gitu kan. Nama suratnya tuh aja langsung bisa wah gitu kan. Ya Allah. Walhasil di tengah semua itu, yang tadinya sehat walafiat tuh saya terpaksa tidak bisa melahirkan normal, terpaksa melahirkan sesarian karena gagal fokus.
Ya Rame Allah. banget kayak gitu, rame banget, orang-orang bilang ini itu dan sebagainya, dan saya kesakitan. Akhirnya dokter saya bilang, "Bu, dia sudah lahir belum?" Kayak gitu. "Belum, lo gimana ini detak jantungnya anaknya dan sebagainya," karena sudah terlalu lama gitu kan. Akhirnya ya sudah disuruh dibawa gitu. Saya itu selama di gelandang gitu didorong ke ruang operasi itu mikir saya, ya Allah, saya itu cuma memikirkan keselamatan anak saya, Gus. Yang kedua memikirkan, ini kira-kira dokternya dibayar stand up komedi bisa enggak ya? Waduh, duitnya belum dicepake, Gus. Karena bayangannya itu sehat, Normal ya. bisa melahirkan spontan. Ya Allah, setelah itu ada kendala dengan ASI, ada wah macam-macam. Dulu trauma sekali pada saat itu gitu ya, trauma sekali. Tapi saat ini merasa sangat bersyukur bahwa Allah Ta'ala memberi saya rezeki pengingat. Sudahlah, manusia itu kuasanya apa gitu. Kowe sak dia gitu. Sing rumangsa wis maca seluruh buku gitu. Nyoh tak. Ternyata kenyataannya berbeda ya. Nah, kenyataannya berbeda, tapi lumayan sih Gus, saat ini bisa dijadikan cari uang juga. Iya. Jadi bahan ya. Sekaligus terus-menerus menjadi pepeling ya Gus ya, pengingat bagi diri saya sendiri. Justru gini Mang, tadi saya pikir ketika ada kisah nyata seperti itu, Sadia Maro bisa menjadikannya bahan terus-menerus untuk berstand up komedi. Kehidupannya sendiri, pengalamannya sendiri. Yang kedua, peristiwa ini kan sebenarnya kurang lebih ya persis sama dengan peristiwa lahirnya kreativitas. Dengan segala teori yang sudah kita siapkan, ternyata Iya. tidak seperti yang kita harapkan. Iya. Ternyata suara dari kiri kanan, itu mbok dipotong, itu nggak boleh, itu diedit, itu dibeginikan. Wah, banyak sekali suara yang mempengaruhi fokus kita. Iya. Pada akhirnya anak kandung bernama Ide yang harus kita lahirkan itu dioperasi sesar. Aduh, yang penting selamat ini Ide walaupun apa yang Beda terjadi. ya, saya enggak pernah kepikiran sejauh itu Gus. Kelasnya ini. Iso gitu. Sastra tasawuf. Itu kan cuma sastra Inggris. Sastra tasawuf. Waduh. Tapi benar Gus. Iya. Saya apa pernah ngomong salah tuh? Ada yang bisa diambilnya banyak itu, Gus. Apa? Apalagi yang bisa diambil? Barusan ceritanya itu yang hampir 10 menit ini. Ya itu 1 jam juga bisa stand up comedy. Enggak, yang barusan kok. Yang barusan ini kejadian barusan. Kalau di nilai-nilainya si orang Sunda nih ya, sing saha anu nyarita, barang siapa yang bercerita gitu ya. Sagala nu dicaritakeun ku manusia disebut dangyang. Apapun yang diceritakan manusia itu disebut dongeng. Tapi dongeng ini yang ada isinya. Makanya kalau di Sunda mengenal ada Dangyang Galunggung, Dangyang Solo, Dangyang Galupakuan. Jadi ada seseorang yang selalu menceritakan tentang bahasa-bahasa bijak gitu. Tapi segala yang pernah dilakukan, segala yang pernah dilakonkan, mau diceritakan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Eta disebut ilmu. Jadi ilmu itu lebih ke empiris gitu ya. Numatak makannya ilmu ulah cek batur, ilmu jangan kata orang lain, komo cek cenah. Apalagi katanya harus cek aing, harus kata saya. Artinya apa yang kita ceritakan itu sudah dilakonkan. Walaupun ternyata pada saat kita ceritakan ini membuat orang tertawa, membuat orang ada yang marah. Tapi itu segala sesuatu yang memang pernah terjadi. Jadi ada pertanggungjawabannya. Jujur. Ya, gitu kan. Ya itu yang awal tuh tadi. Apapun yang disebut teori ternyata prakteknya ditabrakan ya gitu loh. Nah, yang kita kenal dengan teori ini dalam bahasa akademik mereka suka mengenal dengan sistem katanya. Seolah-olah menjadi keharusan. Padahal ada jargon-jargon lain yang kita kenal dengan etika tadi gitu kan. Ketika Kadang-kadang etika juga bertabrakan dengan etika yang lain. Kadang-kadang begitu. Nah, lalu proses kelahiran, apalagi orang Indonesia sudah dipelajari dari cara di kandungan ya, kalau kata orang Sunda nggak heran lumengang gumulung atau prosesnya si bayi tadi sampai dia lahir ke bumi, sampai hidungnya dicolok pakai cotton bud supaya bergabung dengan mahadat gitu ya, supaya hidup.
lalu bayi ini gitu. Setelah bayi ini menangis, baru ini ada yang menghidupi. Setelah ada yang menghidupi, baru tuh dipotong tuh tali ari-ari dan lain-lain Tali itu dipisahkan. ari-ari. Itu kan yang menghidupi kita waktu di dalam perut. Pada saat bayi ini keluar, dia hidup lewat sini. Ada yang masuk dengan yang maha gitu ya. Lalu pada saat dia dinyatakan hidup, yang 4 saudaranya ini yang menghidupi kita ini dikembalikan lagi ke dat yang 4. Ada yang dikembalikan ke tanah, ke air, atau dilarung, atau dibakar gitu ya. Gitu juga kita kalau meninggal nanti ada yang dianginkan, dilarung ke air, ada yang di ruang atau di tanah, juga ada yang dibakar. Samalah seperti itu. Tapi rupanya pada saat ketakutan ini muncul, wis lah, jual motor sesar baik. Ini kejadian dengan istri saya. Jadi istri saya ini anak ketiga, ini ada doktrin dari saudara-saudaranya bahwa kalau anak ketiga itu, Gus, kalau disesar itu sakit sekali. Ya. Memang Jawa sebetulnya juga tidak. gitu. Saya sudah jual motor, jual segala untuk sesar. Lagi saya bayar ini di kasir, ada suara bayi. Sudah keluar. Jadi si istri saya ini sama dokternya cuma didudukkan, langsung keluar itu bayi yang ketiga tanpa ngeden. Wah, ini anak siapa ini? Tapi motor ya wis didol. Aduh. Intinya di situ ya, di motor dijual itu intinya. Jadi ya. balik lagi, ternyata teori ini kan dia masuk lewat doktrin, terus menjadi sebuah ketakutan atau stigma tadi gitu kan ya, mungkin begitu. Nah ternyata ya ini kan menurut saya ilmu yang sangat buat Mbak Dia, bahwa ternyata teori-teori atau buku-buku yang tadi disebut dibaca seperti ini itu hanya referensi aja. Di lapangan belum tentu kayak begitu. Di luar bangku sekolah semua itu ya Mang. Nggak ada, nggak ada. Saya anak 5, yang 4 itu nemeni istri saya melahirkan. Iya, masuk ke dalam ruang persalinan. Ya. Yo kan tasawuf, sufi. Benar. Harus melihat peristiwa jadinya manusia, melahirkannya kayak apa. Itu belum tentu setiap laki-laki kuat loh. Oh, bisa pingsan itu. Gus, jadi aku pengen sedikit aja ya cerita anak saya yang pertama lahir. Karena pertama pasti kan wah bingung saya. Tadi kan ingin menyaksikan tapi takut apa di luar ngerokok terus. Tiba-tiba dokternya nyamperin, itu mau melahirkan katanya istri. Wah, iya, saya nggak berani masuk. Tapi saya akhirnya menyatakan oke, saya harus lihat proses kelahiran. Itu kan banyak tuh yang pakai hordeng gitu kan. Ada beberapa orang di bidan itu masuk aja langsung saya lihat gini. Ini proses kelahiran kayak gini. Brojol, alhamdulillah dibawa bayinya sama dokter. Baru saya berdiri mau menemui istri saya. Loh, ini bukan istri saya. Loh, masuk ke kamar istri saya, wes gak keluar bayinya. Keliru masuk. Iya, salah masuk. Itu makanya juga jangan. Aduh, jadi ternyata kontrol diri juga perlu. Anak itu. pertama diceritain, anak ketiga diceritain, anak kedua. Anak kedua saya 5 kilo beratnya. Jadi beliau ini sekarang wah jauh lah di atas saya. Saya perempuan 5, 1 laki-laki aja Mbak. Gitu. Yang terakhir kembar malah. Yang anak kedua premium. Besar sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceritakan semua, udah ceritakan. Nah, enggak. Ini kan cuma mengutip yang tadi aja. Gitu, Aku baru mau cerita kok di sela-sela nih. Mau cerita anak keberapa? Oh, langsung aja. Anak 5, yang 4 nungguin, yang 1 enggak karena sesar. Yang 4 nungguin itu wah, dahsyat emang perempuan itu ya Mbak ya. Sakitnya pasti luar biasa antara hidup sama mati. Aku cuma merasakan tanganku diremet itu loh. Kan minta tangannya dipegang ya. Tangan diremet, waduh rasanya kayak tulang tuh patah semua. Menahan sakit itu maksudnya. Iya kan perempuan ekspresinya ketika nggak boleh ngeden tapi harus ngeden ya Mbak. Kan nggak boleh ngeden, kalau ngeden nanti bisa apalah turun berok atau apa segala macam itu. Kalau aku dalam disiplin ilmu tasawuf yang aku pelajari, ya harus melihat peristiwa lahirnya. Itu 4 tuh tak lihat semua. Yang 1 sesar, lihat prosesnya juga nggak? Ya nggak boleh. Aku boleh lihat, itu lebih ngeri juga Gus. Oh ya? Ngerinya itu karena ada alat ya, ada pisau Wah, itu nggak gitu tega, loh. nggak tega. Saya nggak tega juga lihatnya. Pakai pisau, cuman setengah kan yang bibius. Tapi waktu anak pertama tuh rasanya udah kasihan banget. Wah, udah nggak akan aku ulangi perbuatan ini. Waduh. Tapi ternyata anak 5. Tenane. Percaya deh.
di tangan seniman hal-hal seperti itu bisa menjadi bahan. Nah, Juga dalam dunia stand up comedy. Bahan itu kan seumur hidup kita terus tersedia, Bang. Kelahiran lah, jodoh lah, rezeki lah, kematian lah. Mati. 4 hal dasar itu kan selalu bisa kita olah. Iya. Prosesnya gimana, Mbak? Ketika mengolahnya menjadi bahan yang harus setidaknya setengah jadi dalam tataran teori, nanti harus benar-benar matang jadi di atas panggung. Yang pertama ya prosesnya menerima pengalaman itu dulu gitu. Karena kalau kita masih sedih, masih marah, masih belum terima sama apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, itu susah melihat sisi lucunya. Iya. Saya misalnya ngomong materi soal Arab sebagainya itu prosesnya juga lama banget Gus, karena diiringi dengan kemarahan yang cukup lama sebenarnya gitu. Sampai pada satu saat waktu kuliah itu Ya. karena dari kecil sampai SMA kan masih di komunitas yang terbatas gitu, jadinya oke lah, masih merasa secure lah istilahnya. Tapi waktu kuliah pindah keluar kota dan sebagainya tuh saya bertekad gitu, pokoknya kalau ada yang nanya saya Arab saya bilang bukan ya gitu. Dan itu berlangsung sampai bertahun-tahun itu. Denial ya? Denial, betul. Pokoknya kayak penanganan pandemi inilah kira-kira Gus. Gitu. Berlangsung sampai bertahun-tahun gitu. Sampai teman saya tuh heran, sampai ada yang maksa-maksa. Oh, kamu bukan Arab, kamu India apa Aceh? Waduh. Yang enggak, bukan, saya orang Jawa, saya orang Pekalongan kayak gitu. Ya sudah gitu, nggak bisa menghindar, nggak bisa menghindar. Karena kalau menghindar tuh ya jadinya hipokrit Gus. Di luar bilang bukan Arab, sampai rumah apalagi kalau lebaran gitu minta dibikinin kue kaak yang ngandani. Aslinya masih seneng kok yo nggak ngaku kayak gitu. Pada akhirnya kan nggak bisa membohongi diri sendiri toh ya. Bisa membohongi diri sendiri, diterima apapun konsekuensinya sebagai rezeki dari Allah Ta'ala, barulah saya bisa merefleksikan posisi masyarakat Arab di tengah Nusantara itu seperti apa dan sebagainya. Barulah bisa punya kemampuan untuk merefleksikan diri. Selebihnya itu teknik, ada bukunya gitu. Maksudnya ada bukunya ya, ada referensinya, cara menulis humor dan sebagainya kayak gitu kan ada. Ada referensi, ada tekniknya. Sebelum lebih jauh, 2 pertanyaan. Pertama, titik baliknya dari seorang Sa'diyah Ma'ruf yang belajar sastra Inggris, interpreter, kok jadi pelawak. Kedua, teknik tadi hanya semata-mata dipelajari dari buku saja atau dipelajari dari sesama pelawak, terutama yang senior? Jadi komedi itu bagi saya adalah sesuatu yang menurut saya rezeki gitu Gus, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, sudah terbangun dalam diri saya sejak kecil melalui berbagai kejadian dalam hidup saya yang seolah-olah acak. Akhirnya ya di masa dewasa saya bisa merenungi itu sebagai rezeki bagi saya. Sejak kecil saya nonton Sri Mulat, Lodrok, Guyon Maton, TVRI Jogja dulu itu. Terus Lodrok itu sama abah saya tuh diajak ke lapangan bejubel sama orang-orang tuh digendong di sini. Terus nonton komedi-komedi Amerika juga dulu itu ada Full House segala macam itu. Jadi sudah terpapar banyak. Terus waktu SMP mulai ada Indosiar itu nonton Seinfeld, nonton Blossom, nonton Friends di RCTI itu. Terus Aneka Ria Safari, UU Esther, Cahyono, ya Allah udah almarhum semua ya. Ateng Iska, ada ya Allah paling ngono jembar kuburane semuanya. Amin. Ada Es Bagio, ada semuanya itu gitu. Warkop tuh sama abah saya diajak ke bioskop, saya enggak bisa bayangin sekarang ini anak SD diajak nonton film bikini-bikini gitu. Jadi memang mengambil referensi dari pelawak-pelawak Indonesia pendahulu kita. Saya tidak menyadari sudah terbangun pada diri saya. Nah, jadi prosesnya tuh 3 Gus. Komedi yang sudah terbangun dalam diri saya. Yang kedua adalah bagaimana saya bisa menerima segala hal yang sebenarnya traumatis gitu ya. Dibully dalam situasi kekerasan, macam-macam lah kayak gitu. Yang ketiga ya
ya menyadari bahwa saya punya aspirasi, saya punya keinginan untuk bagaimana nih kita bicara soal mengubah hal-hal ini gitu, kekerasan, Ada message-nya ya, pesan yang harus disampaikan lewat kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap perempuan. Saya ngomong soal di lingkungan saya, pernikahan anak tuh masih marak dan sebagainya kayak gitu-gitu. Ketika sudah bisa menerima, akhirnya ya ketemu aja gitu. Karena mulainya tuh benar-benar spontan tanda kutip, Gus. Jadi pada satu waktu saya tuh nonton Robin Williams Live on Broadway namanya. Jadi siaran stand up comedy gitu. Terus Robin Williams tuh menyampaikan beberapa joke macam-macam tentang kehidupan pribadi, suami istri, tentang agama dan sebagainya. Terus saya mikir, nah inilah sebagian ya pengalaman saya, kayak dicoba deh kayak gitu. Jadinya terus semuanya jadi ngumpul menjadi momentum gitu, Gus. Saya itu berprofesi di bidang komedi ini, saya bisa bilang bahwa bukan sesuatu yang saya cita-citakan gitu. Dan saya justru berbahagia dengan itu, Gus. Jadi artinya saya bukan yang sejak kecil obsesi ingin. Moga-moga, mudah-mudahan dengan proses ini semua ya, bahwa saya memang ditempatkan di posisi ini bukan semata-mata obsesi dan keinginan pribadi. Jadi semoga Allah Ta'ala bisa selalu mengiringi dan mengingatkan kalau udah jadi sombong. Amin. Mang Budi, bedanya pelawak hari ini dengan pelawak kemarin itu apa, Mang? Kalau dilihat bedanya, tadi tentunya, apalagi tadi diceritakan ada Ateng Iskak, Sri Mulat, kita ditarik lagi ke belakang, zaman TVRI, itu saya bisa melihat sebetulnya potensi jokes yang spontan, yang kedua memang terkonsep. Artinya, mohon maaf nih ya, zaman itu memang betul, etika itu masih ada. Lawakan fisik itu Slapstick ya? ya slapstick, kita jarang menemukan malah. Contoh begini aja, kalau zaman sekarang, mohon maaf kayaknya tanpa disadari menurut saya ada pendangkalan makna. Tapi ternyata di dalam lawak tadi kita dengarkan ada beberapa kaidah yang memang menjadi referensi, tapi yang paling penting tidak menyentuh orang lain atau etika tadi, karena kita bisa terpeleset di situ. Tapi satu hal nih, khususnya untuk komika ini ya, atau lawakan tunggal lah, seperti Mbak Dia, saya punya nilainya lebih, Gus. Gimana? Karena ada yang tanpa berinteraksi dengan penonton sudah membuat kita ini merasa terhibur, masuk ke dalam suasana. Betul. Artinya beda dengan grup gitu loh. Kalau grup, dia membuat konsep, misalnya saya ngomong A, nanti dicemesnya begini ya, sama yang C begini, lalu yang setupnya siapa. Tapi bagi yang stand up comedian atau lawakan tunggal, bakat sih udah jelas ya, tadi udah jelas dari pribadinya. Lalu pengembangan dan referensi yang beliau lihat, baca ataupun belajar, ini menjadi nilai plus poin buat saya bagi para stand up comedian. Apalagi kalau di dalamnya ada message, ada pesan, jadi nilainya udah double lagi. Jadi kalau lihat perkembangannya, saya tidak ngomong mendatar, turun atau naik, tidak. Tapi dari produk-produknya gitu loh. Sekarang orang ketimpa musibah jadi bahan ketawaan gitu kan ya. Musibah itu dibuat sebagai satu dongeng. Misalnya Gus Chandra mau duduk, kursinya saya tarik, diketawain sama penonton. Saya pikir kan ini malah jadi dangkal maknanya gitu. Dibanding apa yang pesan akan disampaikannya gitu ya. Atau dibungkus dengan istilah dark jokes. Kemudian satirnya malah menyinggung banyak perasaan. Ya, itu kan cuma pembenaran teori aja, gitu ya. Lalu bikin teori lah, ini namanya apa, ini namanya apa. Tapi bagi kita yang menyaksikan, poinnya adalah merasa terhibur atau tidak, gitu ya. Ya kan, jadi nggak lucu kalau lawakan kita masih harus dijelaskan bahwa itu lawak gitu. Iya. Itu tadi maksudnya ngelawak. Jadi terlalu jauh mau melukai. Saya nggak melukai kok. Jadi kalau lawak masih ada klarifikasi, saya pikir itu jadi bukan lawak. Gitu. Kalau pelawak tunggal atau lawakan tunggal dijadikan kemampuan dasar, itu kan memang seharusnya setiap pelawak memiliki kemampuan itu kan. Betul. Kalau saya ngelihat dulu zamannya Sri Mulat, Basuki itu belum ngapa-ngapain, baru keluar kita udah ketawa. Dia baru main-main anduk begini, baru jalan itu udah ketawa. Figur atau ikon yang dia bangun gitu sebagai sosok Basukinya itu udah nempel. Sehingga tadi ya kembali lagi tanpa dia harus ngomong, orang sudah
merasa terhibur. Ya. Kayak munculnya kalau di pewayangan misalnya muncul Bagong, Gareng gitu dan lain-lain. Orang ini sudah berpikir bahwa dia akan ngelawak karena dari sosoknya aja sudah begitu. Makanya dibutuhkanlah tadi balik lagi Mas. Gimana ya? Wajah saya ini seadanya gitu. Bikin deh tompel di sini biar bisa menghibur. Akhirnya kan ada kebutuhan-kebutuhan itu tuh. Ada yang rambutnya tiba-tiba dibotakin atau apapun lah. Itu penting gak sih Pak? Tempelan-tempelan gitu. Atau yang lebih baik dari itu adalah menjadi dirinya sendiri saja. Tergantung kebutuhan sih Gus, karena gini di stand up comedy pun ada yang namanya persona Gus. Diri saya Sadia Ma'ruf misalnya adalah seorang manusia yang sesungguhnya beragam. Artinya ada sisi baiknya, bawelnya, ibu-ibu penyayangnya, ada sisi ibu-ibu bawelnya juga, ada sisi macam-macam. Nah, yang ditampilkan di panggung kan tidak bisa kesemuanya gitu. Jadinya yang ditampilkan di panggung sisi keselnya aja, kayak udah kecapean, kondisi begini dan sebagainya. Nah, kalau stand up komedian bisa seolah-olah menjadi diri sendiri seutuhnya karena personanya itu dibangun di dalam humornya gitu. Di dalam humornya Jadi dirinya dirinya ini tidak ada atribut apapun kayak gitu. Pencerita ya, pencerita. Pencerita tidak ada atribut apapun. Sedangkan ke komedian yang lain, genre yang lain, personanya dibangun bukan hanya dari lawakannya, tapi juga dari penampilannya. Pada dasarnya sama sih. Stand up komedian pun kelihatannya tampil sebagai diri sendiri, kelihatannya padahal itu dirinya sendiri yang diedit gitu. Bagian ininya gitu, bagian ini karena menampilkan di panggung sebagai sosok ibu penyayang, intelektual, penuh kasih kayak gitu nggak masuk. Mang pada level yang paling tinggi pelawak menurut saya paling tinggi itu badut walaupun harus dengan tempelan riasan yang demikian rupa sampai menghilangkan wajah aslinya, bahkan menyembunyikan tangisnya dan harus menampilkan hanya tawanya. Itu kehidupan yang sampai seperti itu meleburnya ke dunia yang dia pilih. Pengorbanannya seberapa besar dibutuhkan? Tapi kan badut ini ada satu saat dia ini menjadi figur yang sangat menakutkan. Badut ini kan dari, ya mohon maaf ya, dari barat lah ya, produk luar gitu ya. Dengan image lawakannya, atau tanpa dia bicara, atau semi pantomim gitu ya. Dengan dandanannya dan lain-lain. Tapi pada saat dia keluarnya tengah malam dan ada di hutan, itu kan satu karakter yang akan ditabrakan oleh seorang sutradara. Jadi kita kalau lihat film asing juga, itu ada sosok badut yang menakutkan, bahkan bawa pisau sebagai pembunuh dan lain-lain. Artinya bisa saja perubahan karakter itu kan dibuat oleh sutradaranya atau oleh badutnya itu sendiri. Tapi yang saya lihat dari Mbak Dia sebetulnya tadi, kalau sufi iku Mas, ikin mana roba nafsahu iki. Fakat arafa robba. Jadi artinya ada yang namanya penyampaian di panggung tadi dengan cara monolog gitu kan. Tapi kalau monolog ini tentu prosesnya dia berbicara dulu dengan dirinya. Jadi bertemu dengan diri sendiri itu sudah dilakukan sebetulnya oleh Mbak Dia. Jadi udah sufi banget dibanding Gus. Makanya bisa tampil, membawakan pesan apa. Iki Mas, sudah ketemu ini dengan dirinya itu. Saya nangkepnya semut dibawa keset welcome, keset bawahnya lagi. Kesetnya diinjek-injek lagi ya. Malu-maluin sastra Inggris bilangnya welcome. Kalau saya sampaikan ini orang lain tersinggung atau tidak ya? Kalau saya kembangkan itu kan dialog Mbak Dia dengan dia ya gitu loh. Itu yang saya. Kalau iya benar. Bicara proses, hasil tidak mengkhianati proses, katanya kan begitu. Nah, hasil yang diharapkan dari lawakan apa Mbak? Kita bisa berdialog dengan gembira gitu aja Gus. Wah, kalau saya yang diharapkan ya tetap honor. Iki sufi iki. Itu katanya efek Gus. Bagus. Kalau makin bagus kan berdialog dengan gembira kan, masyarakat tuh merasa dilibatkan gitu kan, merasa senang, menerima, percaya, terus sering ditanggap. Kalau saya lihat dari depan ini berapa, kalau segini ya nggak pati lucu, kalau segini lebih lucu, kalau segini lucu banget kan gitu ya. Sufi kapitalis iki.
Hasil tadi yang diharapkan bisa mungkin berkomunikasi dengan diri sendiri terutama dengan orang lain harapan kita. Benar-benar ketika- setuju banget. Dialog dengan diri sendiri, dialog dengan orang lain. Loh dari tadi kan saya ngomongnya bener terus, nggak pernah salah. Memang makomnya itu. Nah ketika harapannya dengan orang lain kan ada feedbacknya. Yang diharapkan tuh orang akan tercenung, berpikir, meresponnya dalam renungan yang lebih dalam, atau hanya tertawa lepas, atau tepuk tangan, atau kombinasi di antara itu. Yang diharapkan oleh seorang Sadia. Mudah-mudahan sih kombinasi Gus. Tapi bagi saya kalaupun tidak tertawa kakak gitu ya, kalaupun tidak tertawa lepas, asal ada sedikit yang tersisa untuk dipikirkan sih, menurut saya udah sukses. Oh, kalau Mang Budi sebagai pelawak apa yang diharapkan? Respon apa yang diharapkan dari penonton? Di dalam CV saya tidak ada tulisan pelawak. Oh, enggak. Sebagai pelawak. Iya, Gimana? Langsung Mbak saya Dia. Google Budi. Gimana? Mbak Dia dari tadi itu ngomongnya ke Gus Chandra itu mengenai makom. Sebetulnya Gus Chandra ini ingin dimakomkan di mana sih nanti? Situ pelawak ya, belajar melucu dari tadi. Ya. Belajar kan dari Mbak Dia gitu loh. Tepuk tangan tuh penting nggak, Mang? Itu Penting, respon dari Pak penonton. jawab penting. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Soalnya tepuk tangan itu bisa jadi candu. Kalau sudah jadi candu. Tepuk tangan tuh penting banget ya Allah, rasanya sangat-sangat senang, sangat-sangat diapresiasi sambil harus sadar, kayak introspeksi terus gitu. Karena tepuk tangan tuh bisa jadi candu. Kalau sudah candu, kita lupa tuh bikin komedi yang genuine, benar-benar dari dialog dari dalam diri. Tapi pokoknya ngikutin selera biar dapat tepuk tangan terus. Lah, berarti ada yang lebih penting dari tepuk tangan. Apa? Lah saya tanya sama dia, ada nggak? Supaya tidak kecanduan kita harus sadar. Nah kalau seperti ini saya mohon arahannya justru dari Sufi. Oh, saya justru yang lebih penting dari tanda tangan supaya kita tidak kecanduan dan jatuh terjerembab dalam jebakannya adalah Tanda Ketika tangan. kemudian- Yang lebih penting dari tepuk tangan adalah tanda tangan. cair. Ketika kameramen saya atau editor saya mengatakan, wah Gus, tadi bagus banget. Saya merasa tersentuh dan teringat sesuatu hal. Ya, terima kasih sudah menyampaikan ini dalam bahasa yang bisa dimengerti orang banyak kan gitu. Leres. Pernah punya pengalaman gitu nggak, dia? Ada banyak ya Allah, terima kasih Gus Chandra jadi mengungkapkan hal ini bahwa kita punya dampak yang positif sih bahasanya gitu. Yang lebih penting dari tepuk tangan dan tanda tangan adalah bagaimana kita punya dampak yang positif. Nah, saya mengalami banyak momen seperti ini, banyak sekali momen seperti ini, alhamdulillah. Tapi salah satu yang paling saya ingat waktu itu saya manggung di Australia, Gus. Oh, pernah? Alhamdulillah Gus lah bisa bahasa Inggris sih. Alhamdulillah. Saya pernah ke Australia cuma jalan-jalan, nggak pakai manggung. Kalau makom sufi itu nggak perlu kerja gitu. Lah ya langsung gajian ya. Kalau makom semut di bawah keset welcome ini ya harus kerja. Pernah manggung di Australia, manggung untuk sebuah gala dinner pengumpulan dana waktu itu. Yang hadir kan ada pimpinan universitas, pimpinan bank, pokoknya orang-orang besar itulah yang kira-kira bisa nyumbang gitu. Mereka semuanya riuh bertepuk tangan dari penampilan saya. Wah luar biasa. Saya mikirnya wah bariki di tangga bank Australia ngono. Tapi enggak seperti itu Gus. Ketika saya kemudian duduk makan setelah selesai acara dihidangkan makanan, yang menghidangkan itu dari pihak cateringnya itu ya, waiter dari cateringnya itu, saya lihat penampilannya mungkin kurang lebih Timur Tengah, imigran gitu. Orangnya ya cantik, bersih, wong namanya waiter gala dinner ya kayak gitu. Terus dia bilang sama saya gitu, saya tahu saya bukan bagian dari acara ini, tapi kalau saya boleh berterima kasih kepada kamu sudah menyampaikan yang kamu sampaikan di atas panggung kayak gitu. Kami minoritas di Australia ya, negara kulit putih itu sangat membutuhkan suara-suara yang demikian supaya kamu membantu kami di sini.
Kamu pulang ke Indonesia enggak masalah, kamu mayoritas muslimah, orang Arab lagi ya dianggap pemuka agama Ya, dan sebagainya, ya. dihormati dan sebagainya. Tapi adanya kamu di Australia ngomong seperti ini tuh mengangkat saya yang di sini minoritas itu. Dan itu sangat berpengaruh bagi kehidupannya ya. Bagi saya itu untuk mission accomplished tuh. Iya. Pada titik itu akhirnya tepuk tangan orang kaya-kaya, orang besar-besar itu menjadi Tidak lebih penting. daripada apa yang disampaikan Mbak-mbak catering tadi. Iya. Terakhir Mang Budi, kalau mendefinisikan seorang Sa'diah Ma'ruf sebagai komika di stand up comedy, karakter Sa'diah Ma'ruf itu bagaimana? Kalau buat saya ada satu kesulitan proses yang didapatkan oleh Mbak Diahnya. Satu, stigma tadi yang disebut Arab. Seolah-olah Mbak Sa'diah ini lebih paham mengenai agama karena kearabannya. Lalu kebetulan juga Mbak Diah ini berjilbab. Mungkin ya ada satu konflik di dirinya. Seolah-olah apa yang akan diceritakan Mbak Ma'ruf ini konteksnya Mbak Ma'ruf ya udah. Sama aja Ya bener Mbak Diah. namanya memang. Tapi agak langka orang memanggil Mbak Ma'ruf. Seolah-olah ada konteks agamanya gitu. Padahal agama apapun tidak bisa menarik simpati manusia apabila diajarkannya dengan kekerasan, gitu ya. Justru akan menarik kebencian gitu. Sikap seperti itu justru membuat orang ini menjauh atau malah jadi anti kepada agama. Artinya ini juga bisa membuat peluang menyampaikan pesan-pesan kebaikan konteksnya ya. Bisa lewat agama ataupun tanpa agama kebaikan itu bisa saja gitu ya. Iya. Lalu poin terakhirnya kalau saya mengingat ini, kalau di agama Islam itu Ali bin Abi Thalib. Jadi Mbak Diah ini sudah tidak perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkannya. Dan yang membencimu tidak akan mempercayainya. Ya, Gitu. Kenapa? luar Karena saya biasa. baca artikel juga, pernah sampai Mbak Diah ini hampir mau berhenti karena reaksi penonton. Gitu ya, reaksi negatif artinya yang membahas hal-hal yang sensitif. Gitu. Tapi dari situ beliau ini berdialog dengan dirinya tadi. Berdialog dirinya sehingga dia harus keluar dengan ini cara saya, ini saya. Poinnya adalah menghibur. Poin positif efeknya itu. Itu aja, sudah tidak. Ya tidak biasanya perlu yang lagi. diambil contohnya tokoh itu bukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu keren ya. Betul. Gagah perkasa di pertempuran. Biasanya itu Abu Nawas. Biasanya. Ketahuan baru baca. Ada lagi itu Gus yang lagi ngetop kalau di Sunda, Abu Bakar Cilembu. Itu tadi Mang Budi Dalton tentang karakter Sa'diah Ma'ruf. Sekarang Mbak Sa'diah Ma'ruf tentang karakter Budi Dalton. Waduh, Weh, bisa ya gitu. saya pas Gus. Ya, yang lebih penting dari semua itu memang tontonan sebisa mungkin kita jadikan tuntunan. Caranya bagaimanapun terserah. Itu kembali pada kreativitas kita dan proses melahirkannya memang susah payah. Tapi hasil dari semua itu adalah kebahagiaan dan kebaikan. Sa'diah Ma'ruf, terima kasih atas waktunya. Terima Sehat kasih, selalu. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.